Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tidak pakai celana ini. nantilah. Dari baru datang. Amin Syafaat dari Cilacap. Apa? Amin Syafaat dari Cilacap. Amin Syafaat dari Cilacap. Wih, keren namanya. Oke. Ya. Pak, apa yang terkabul setelah praktekin ilmu RDY? Yang pertama. Yang pertama saya dulu cuma lihat-lihat RDY aja sih. Kalau yang ngamalin udah agak lama istri. Oh. Kalau saya baru Senin kemarin. Berarti mandi. Bapak kebalikan dari ibu itu ya? Ya. Ibu Kalau saya Senin kemarin mandi tengah malam, sholat. Kalau yang tobat telanjang bulat baru sekali sih. Oh. Nah, Oke, jadi yang terkabul yang pertama apa, Pak? yang pertama itu saya ini main ke kades kayak gitu kan, Apa? ke kepala desa. Main. Main Oke. gitu aja kan. Silaturahmi. Main silaturahmi gitu kan. Ya mm. biasanya sih kadang-kadang dikasih rokok kayak gitu kan. Ya. Baru datang udah disuruh beli kopi sama beli rokok, baru datang. Baru datang. Oh tumben-tumbenan kayak gitu kan. Tumben-tumbenan. Nah, ini salah satu dari apa yang saya amalkan kayak gitu kan. Ya. Udah lah itu recehan lah. Recehan. Karena baru kemarin sih Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Recehan. Terus lagi saya kesini kan sebetulnya nggak sengaja. Kok bisa, Pak? Ceritanya kayak gini, keponakan kan ada yang di Parung, di Oke. Ciseeng, Mondok lah. Kebetulan saya kan biro Biro apa tuh? tour travel Oh iya. kayak gitu kan. Lah keponakan pakai jasa saya Oke. ngantar ke Ciseeng Dari Cilacap. dari Cilacap. Nganter tuh nyampe udah. Tadinya kan saya nggak kepikiran ke sini, Mas. Kayak gitu kan udah lah nggak kepikiran RDY Blas kayak gitu kan. Iya. Lah besok berangkat, umpama nanti berangkat nih, hari ini berangkat, kemarin saya baru ada niat, nih sekalian aja ngapain kalau nggak sekalian gitu kan. Udah dekat dari Ciseeng ke sini kan, dekat daripada dari Cilacap ke sini kan. Iya, betul. Dekat dari Ciseeng gitu kan. Itu karena saya kan kebetulan di rumah ada briling, ada kafe yang jaga kan anak juga kan. Iya. Gantian sama anak lah. Karena beberapa hari itu mandi tengah malam, intinya tidurnya kurang mungkin lah ya. Kuring ya. Sim kuring kayak gitu kan. kuring. Tidurnya kurang, jadi akhirnya mungkin ngefek juga ke badan. Pas mau berangkat kemarin itu badan meriang, Mas. Ngedrop. Ngedrop lah, mau berangkat aja kayak iya kayak enggak, kayak iya kayak enggak. Padahal malamnya tuh saya ngikutin baji, saya makanya itu saya buat ini di kepala. Pagi udah enakan kayak gitu kan, udah enakan pagi lah. Sore habis dur kok kayak ngedrop lagi. Iya. Lah istri tuh suruh nyentongin, kebetulan kan saya ada centong nggak tahu tahun berapa, yang penting centong gitu aja asal kayak gitu kan, karena saya yakin malam ini mau dapet kayak gitu kan, mau dapet centong. Jadi centong yang di rumah dicentongin, nggak tahu centong apa, yang penting dicentongin gitu aja mah, yang penting dari kayu gitu aja kan. Dicentongin alhamdulillah enak kayak gitu kan. Begitu masuk bis enak, udah nggak ngereges ini apa dan sebagainya, nggak ada lah. Nah, terus saya juga meratekin ilmunya Pak Haji kan, sebelum masuk bis kan uak dulu. Apa? Uak kayak gitu. Oh, ngeremes. Ngeremes kayak gitu kan. Kok masuk bis ngeremes? Yang ngeremes punya saya kan, biar mau salaman sama supir bis yang nantinya bawa rombongan. Kan saya charter bis, nantinya bawa rombongan ke Ciseeng. Lah sebelum saya naik bis, saya kan ngeremes dulu punya saya, uak. Bahasa baru ini, uak punya saya. Begitu sampai bisnya sampai, saya naik langsung kan, saya salamankan, manut, nurut, katut, awet duit. Sama supirnya kayak gitu. Sebetulnya supirnya kan sama krunya udah kenal sama kita kan. Iya. Ya gitu kan. Alhamdulillah Mas, kalau logikanya karena saya kan udah paham lah, walaupun tidak semua tapi saya kan udah paham. Kalau logikanya itu kan masuk ke gang hanya bisa aja yang bisa lewat Ciseeng. Ciseeng itu kan hanya bisa aja yang bisa lewat. Ininya kan harusnya kena kap mobil kan kena dahan apa gitu kan, baret kan.
terus apalagi kan itu big bus, bukan yang medium. Lah pas parkir kan itu pertikaiannya pas aja, pas aja kan kena ranting itu kan, baret kan, spionnya kan. Iya. Alhamdulillah nggak ngomong nggak apa, fine saja, kayak gitu. Yang harusnya itu logikanya harus marah. Itu bisnya yang bawa siapa emang? Ya supir lah, Harusnya yang marah siapa? supirnya, karena kan banyak baretnya. Oh, dia itu di luar dugaan kok lokasinya begini banget. Iya. Gitu ya. Oh. Harusnya kan logikanya harusnya marah, logikanya. Logika yang normal itu marah, tapi alhamdulillah ya, ketawa ke TV sama saya, ketawa ke TV aja Malah gitu. ketawa ke TV. Iya, Padahal tapi bisa TV-nya balik- nggak dibawa sih, TV-nya nggak dibawa, cuma ketawa-tawa aja sama saya. Oh iya. Kayak gitu. Boleh, Soalnya tadi boleh. diantar di sana, saya nggak tahu lah. Pokoknya saya dikasih rute sini dari sini sampai kapal, dari kapal terus sana, ya alhamdulillah udah nyampe sini aja gitu lah intinya. Kayak gitu. Jadi nggak jadi itu alur ceritanya nggak sengaja ke sini. nggak sengaja, memang niatnya itu dadakan. Niatnya dadakan. Nah, Bapak nyampe sini kapan? Tadi pagi. Oh, pagi. Iya, pagi. Oh, iya. Sampai sini iya. pagi. Udah beres ke sana urusan, baru ke sini. Oh, Kayak gitu. sekarang bisa udah balik lagi ke Cilacap. Pul. Ke Cilacap. Pulnya di Bogor. Oh, di Bogor. Jadi di Bogor ada, di Tasik ada. Iya, Kayak iya, gitu. iya. Ada lagi Pak yang terkabul? Yang terkabul sih itu sih anak sih. Heran aja sih, anak kan biasanya bandel tuh. Bangunnya itu kalau kelas, anak saya kan 2. Yang satu udah dewasa, yang satu kan masih kelas 1 SMP kan. Heran aja sih sama ibunya, samanya disuruh kayak gitu. Sekarang subuh udah bangun, alhamdulillah. Apa? Subuh udah bangun. Subuh udah bangun. Subuh udah bangun. Ini Bapak kesini sama istri enggak? Enggak, sendirian aja. Sendiri sih nggak diajak. Belum rencana sih tadinya mau sama istri, tapi kena dadakan karena anaknya itu kan masih sama ibu nggak bisa pisah. Kalau tidur aja harus ditungguin. Oh, tapi Asal ada ibunya di situ baru bisa tidur. Tapi kalau nggak ada ibunya nyari, nengok di pintu gitu. Kalau udah ibunya udah paham, jadi si bungsu nih, si kecil. Iya, kayak gitu. Ya alhamdulillah kemarin di Subuk itu anak saya juga kalau berangkat sekolah minta disuwuk. Oh, dia yang minta. Iya, minta disuwuk dulu. Wah, warasnya anaknya nih. Ya. Disuwuk dulu sama ibunya. Iya. Disuwuk terus alhamdulillah sekarang kalau pakai celana dalam itu dibalik. Dibalik. Kaos kakinya dibalik nggak? Kaos kakinya kalau sementara belum, baru celana dalamnya aja. Balik juga. Iya, cuma nggak tahu anaknya udah dengerin apa belum, udah dikasih tahu belum sama emaknya. Ini anak yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Oh, si yang bungsu kedua, nih, yang SMP. Yang SMP. Oh. Tapi kalau cewek? Cowok. Oh iya. Wah. Tapi kalau celana udah dibalik sih. Ikut-ikut itu Celana dalamnya ya, celana Iya. dalam ya. Ikut-ikut apa bapaknya sama maknya sih. Wah. Kan dibalik. Nah, gitu. Itu ada juga apa celana dalam yang udah 4 hari saya bawa ke sini. Punya Bapak? Ya. Oh. Tadinya 9 hari, bau dah, biarin dah. Hah? Bau silakan bau lah. Bau emang Pak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Tapi aman, nggak ada yang ini, nggak ada yang Pingsan? nggak ada yang pingsan juga, nggak ada yang itu juga nggak ada gitu, berarti aman. Belum Pak, belum. Berarti steril sih. Hah? Steril berarti. Nah, tadi kan kata Bapak itu Bapak nggak pakai celana nih. Nggak pakai. Iya, Bapak pakai sarung Nah, kan? ceritanya kayak gini Mas Regi, ceritanya kayak gini. Gimana? Nggak sengaja ya, ini semua karena Allah lah ya. Iya. Di bis rombongan itu ada anak yatim piatu Mas Regi. Oke. Anugerah bagi saya. Si santri nih. Ceritanya kan kayak gini. Ada berkas yang tertinggal yang harusnya dibawa tapi tertinggal. Kelupaan. Akhirnya bisnya kan nunggu Mau nggak mau. nunggu di satu tempat. Iya. Nah, kebetulan bapaknya itu teman saya. Teman saya sekolah dulu. Bapaknya siapa nih? Ya, Bapaknya siapa? bapaknya yang itu temennya anak yatim itu. Oh, temennya anak yatim piatu ini. Terus? Kan itu yang anak yatimnya itu kan keponakannya bapak itu. Oke. Lah terus kan cerita ngobrol, Ya. ngalor ngidul sambil nunggu anak-anak sholat asar. Ya. Lah terus saya tahunya dari dia juga. Lah anak saya yang di pondok 2, cuma yang satu anak keponakan yatim piatu. Kan gitu. Udah, saya denger yatim piatu, saya ciriin anaknya mana nih. Jam 12 malam, kan udah masuk Jumat nih. Yep. Jam 00. Nah, istirahat, saya cari anaknya nih.
Saya suruh beliin apa-apa dan sebagainya, nggak mau dia. Akhirnya anak saya culik. Waduh. Bawa ke musola. Suruh wudu. Saya wudu, dia wudu. Saya minta didoain sama dia. Saya minta disebut juga sama dia. Jadi hajat saya ucapin, itu kan disebut sama dia. Terus hajat yang kedua saya ucapin, disebut sama dia, kayak gitu kan. Sampai saya nangis tuh. Nangis kan, udah gitu. Saya kasih uang lah. Itu umur berapa emang? Itu kelas 1 SMP. Oh SMP. Iya. Insya Allah masih bersih lah. Itu saya kasih uang, terus kebetulan dia kan nggak bawa jaket, dia kedinginan. Iya. Saya kasih sarung juga, sarung saya. Yang sarung 9 hari pakai. Belum, baru masih disetrika itu mah. Masih itu. Sarung favorit saya, sarung kesukaan saya. Oh, dikasih ke dia. Ya setelahnya baju ini. Pokoknya kalau pakai sarung itu, pakai baju ini, itu kayak Gus Ikdam lah. Wih, bukan lagi ya kan. Begitu. Menangis nih Gus Idam mendengar. Itu sarung favorit saya kasih itu. Oke. Alhamdulillah ini saya beli di Ciampea tadi 40.000. Oh. Saya bingung nyari di sana, kirain nggak ada apa. Yang jualan sarung kayak gitu kan. Pas kesini sih ya ternyata banyak juga yang jualan. Emang Bapak kira daerah Ciampea ini kayak di hutan apa gimana Pak? Nggak tahu, karena di sepanjang jalan tahunya kan yang dagang sayuran semua Pak. Saya baru kesini kan. Oh iya. Saya kan buta huruf daerah sini. Ya alhamdulillah aja udah nyampe sini kayak gitu. Iya. Jadi sekarang Bapak pakai celana dalam kan nih? Nggak pakai celana dalam. Dari pakai sarung. Bu, percaya nggak Bu? Kalau saya sih nggak percaya Pak. Iya, sama. Saya sih nggak percaya. Satu-satu Pak. Dan satu-satu aja. Coba Pak wakilin Pak. Kata penonton YouTube, buka. Maunya Aman. Dari pakai sarung saya nggak pakai celana dalam. Iya. Luar biasa. Udah Pak, ada lagi Pak? Udah sebentar aja, baru dari Senin kemarin Pak, belum ada, sejarahnya baru gitu aja sih. Cincai lah, pendatang baru ya kan. Iya. Kalau mau langsung jos mainkan yang makanya itu kan tadi malam saya juga bicara udah sama Allah. Kalau kata bajingan suruh bicara sama Allah kan. Atau mau dikasih centong, gituan juga, cuma pas kebetulan Pak Haji mungkin ada halangan kayak gitu kan. Jadi ya mungkin ada centongnya kayak gitu kan. Kalau centong mah bibitnya pasti. Alhamdulillah. Kalau centong aman Pak, kebetulan stoknya berlimpah ya. Kemarin saya sempat ngitung itu yang tersisa ya. Ada sekitar 257 juta miliar centong. Ya. Jadi aman, tenang ya. Kalau uang bibit juga aman. Tapi nggak bisa Pak ya. Aman, stoknya ada. Cuman tidak bisa dibagikan ya. Siap. Karena apa? Karena khusus yang privat aja. Siap. Gitu ya. Nanti stoknya kalau dibagikan kepada yang nggak privat ya, wassalam nanti. Siap. Ya. Oke Pak, terima kasih banyak ya. Tepuk tangan dulu buat Bapak dari Cilacap ini, luar biasa. Ada lagi kah Bapak Ibu? Ibu nih, akhirnya Ibu angkat jari, bukan angkat tangan. Apa Bu yang terkabul Bu setelah praktekin ilmu RDI? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ibu Tarmina dari Indramayu. Ibu Tarmina Indramayu dari rombongan Indramayu. Iya, Jawa Barat. Ibu kesini sama siapa? Sama Ibu Hajani, Bu Haji Asma. Ya saya yang sering dia main sama Ibu ini. Yang sering saya baru 2 kali. Oh Ibu baru 2 kali. Oh Ibu lebih berkali-kali. Sering. Oke. Terus Bu Haja yang tadi di sini juga dia yang sering bawain gitu. Apa yang terkabul setelah Ibu praktekin ilmu RDI? Saya pertama kesini udah lama ya Pak, sebelum puasa itu. Kalau lupa ya. Ternyata kaki saya sakit terus gitu ya. Lutut? Kaki apa lutut? Kaki, kalau buat sholat itu, kalau buat nekuk tuh sakit ternyata tuh. Tapi sholat berdiri apa duduk? Duduk, berdiri, masih bisa berdiri. Masih bisa. Ya. Nah, kan saya lagi itu pencerahan kan saya berdiri, emang sih hajatnya mah yang lain ya. Terus saya berdiri gini, ada apa Bu? Kaki saya sakit. Terus yang kedua, oh Ibu sempat megang mic pencerahan, tanya sama Pak Haji. Ya. Nah terus Pak Haji nyuruh apa? Ya katanya suruh dicentongin, dikasih juga tuh lagi itu ya. Nah, terus suruh katanya celana dalamnya suruh diusap-usap gitu. Iya. Nah,
Nah, terus lagi itu rombongan banyak rombongan saya itu ya. Terus yang kedua itu saya nggak sempat terpikir saya punya anak sambung gitu ya. Bu, bentar. Itu tadi udah dicentongin sembuh? Ya kalau lagi dijalanin sembuh, alhamdulillah gitu. Cuman kadang lupa gitu, centong saya kemana gitu, padahal di bawah bantal gitu. Saya taruh di kasur. Kalau malam sakit saya cari gitu Pak, Mas, saya centong-centongin sembuh sehat gitu. Oke. Tapi terus, alhamdulillah terus bisa tidur gitu ya. Terus yang kedua saya ini mengajukan bahwa anak saya kan lagi sekolah di LPK Jepang gitu ya lagi itu. Terus kata saya, Pak Haji gimana biar cepet terbang, biar cepet dapat job. Dipasang gitu. sayap lah Bu anaknya. Hah? Biar bisa cepet terbang anak Ibu. Iya maksudnya pasangin sayap. Maksudnya biar dapat job gitu, cepet berangkat. Iya cepet berangkat dipanggil gitu ya. Terus akhirnya kata Pak Haji, ya Bu udah ya itu aja katanya. Celana dalamnya suruh digosok-gosok katanya. Dibukanya terbang cuma kan anak-anak itu kan jadi pada tahu ya, Mama ada aja katanya suruh itulah. Enggak itu boleh nanya-nanya, jangan sembarangan gitu. Mama capek-capek ke Bogor gitu ya. Akhirnya kata bapaknya udah nurut aja, orang itu boleh nanya katanya gitu. Boleh akhirnya, nanya ya. Maksudnya boleh ini ya dapat jurus. Dapat jurus. Terus mungkin dilakukan sama dia katanya ya terbang. Alhamdulillah Mas ya saat itu anak saya baru sekolah berapa bulan itu. Terus akhirnya 2 hari kemudian itu anak saya telepon kan di situ ya di Tambun Bekasi. Di Bekasi. Sekolah LPK-nya ya itu dijakuin itu saya kan di kampung. Akhirnya gini dia telepon, Pak katanya itu dapat ada interview katanya gitu. Interview ya katanya gitu. Dia dapat malah mah di apa sih maksudnya dibikin nangis dulu katanya saya gitu. Itu baru 2 kali katanya di ini celana dalamnya. Dibikin nangis gimana? Ya sama pihak itunya tuh maksudnya yang mendidiknya tuh di ospek lah ibaratnya apa sih surprise gitu di prank iya di surprise katakan namanya Faisal kamu belum lunas ya katanya uang pendidikan 2 juta anak saya kaget ya Pak katanya orang saya udah lunas Pak katanya itu udah disemuain katanya gitu enggak katanya kamu turun katanya gitu kamu belum lunas katanya jadi anak saya kan nangis ya. Cowok? Iya cowok. Cengeng amat ya pikirannya 2 juta ntar dari mana gitu Mas kan udah lunas gitu ya sampai nangis itu akhirnya ngadu ke Ibu? Ya enggak belum lagi di sekolahnya itu akhirnya itu tato ya itu surprise apa? Surprise? Bahwa katanya dia itu terpilih gitu Mas. Oh ternyata di prank itu dia itu terpilih orang Jepang itu langsung senang sama dia. Oh baru 2 kali interview gitu. Sekarang di mana dia? Alhamdulillah sekarang udah di Jepang. Wow tepuk tangan luar biasa. Kemarin tanggal 3 itu aturan pas lebaran itu dia terbang karena orang lebaran ya, jadi diundur terus katanya tanggal 3 gitu. Ibu ada sukin dia nggak? Enggak, emang sih itu Pak Bu, maksudnya itu anak sambung. Oh oke. Anak sambung ya anak bapaknya, cuman alhamdulillah lah ya orang bapaknya ini ya anak saya gitu ya, kita yang doain gitu ya. Akhirnya ya kalau yang lain itu sampai 1 tahun sampai sekarang pun ada yang belum berangkat. Belum berangkat. Ada yang udah duluan itu ya anak tetangga depan rumah saya. Ya? Kok ibu bisa sih Bu? Cuma 6 bulan anak saya. Wow. Ke Jepang itu ya terus langsung Jepangnya langsung turun tangan sendiri langsung seneng sama dia gitu. Wow. Alhamdulillah gitu. Iya. Makanya nih sekarang saya berangkat ke sini. Yang dulu pernah berangkat kan lagi repot panen. Ya. Nih teman-teman saya tuh ya. Akhirnya pada nitip hijab aja Bu, anaknya yang mau ke Korea, ada yang ke Jepang, nih saya dititipin hijab, ntar katanya Bu kalau udah beres semua kan panen repot ya Mas ya, mau pada kesini. Panen apa sih? Panen padi. Oh padi. Indramayu lagi rame panen padi. Oh lagi musim panen. Musim panen, jadi repot gitu. Ya alhamdulillah. Sekarang anak saya walaupun di sononya kan pendidikan lagi tuh ya sebulan lagi, cuman ya udah pasti gitu. Aman ya? Aman alhamdulillah gitu. Iya luar biasa. Ada lagi nggak Bu? Nah, ya sekarang yang kesini tuh pengen terkabul lagi. Ada hajat berikutnya. Hajat berikutnya. Yang penting jangan lupa ya, begitu ada yang terkabul, lakukan dulu ucap syukur. Ya insya Allah kan saya
ada majelis gitu ya, mau bersyukurlah dalam pengajian itu, karena di sana kan gitu ya Mas, kalau ada yang ini kita bersyukur majelis taklim gitu ya, pengajian apa gitu. Itu emang pengajiannya ke RDA juga, enggak kan? Pengajiannya ya jamaah gitu. Enggak, maksudnya ke RDA juga enggak? Enggak, di sana dulu gitu. Iya. Karena alhamdulillah udah posisi udah di sana anak saya, alhamdulillah. Cuman 2 hari dari sini dia nurut gitu, langsung besoknya dapat interview cuma 2 kali. Nah, sebisa mungkin tuh si Faisalnya Bu, Ibu suruh kamu sedekah, mau 100.000 boleh, 200.000 boleh, 1 juta boleh, 2 juta boleh, 1 miliar boleh, 2 miliar boleh, bebas ya, bebas. Boleh. Ya, bebas. Ya, Mas, Intinya ya, sedekahnya ucap syukur atas ya terkabulnya hajat dia. Kan itu kan menjadi sebuah hajat terus terkabul. Sedekah dulu, ucap syukur biar nanti kan Allah. Jadi dia yang ngeluarin di sono gitu ya. Iya dong. Kalau di sono di mana? Hah? Kalau di Jepang? TF atuh. Oh gitu. Kan bisa TF ke Pak Haji. Nggak usah pusing-pusing, Bu. Enggak, soalnya posisinya kan dia belum kerja sih Mas, masih di sono, cuman udah pasti sekolah lagi di sononya. Iya. Enggak, itu kan hitungannya kan pemantapan doang. Ntar kan dilemparnya kemana? Ya nggak tahu kan urusan perusahaannya kan. Kali aja dapat dilempar ke yang lebih cihuy. Makanya suruh ucap syukur dulu. Gitu, Bu. Biar nanti kobul lagi. Ntar gajinya kan 2 juta yen ya kan. Mantap ya kan. Bukan 2 juta rupiah, kecil. Yen ya kan. Makanya ini yang nitip hijab pun yang anaknya mau ke sono, ada yang mau ke Korea udah 2 tahun belum dipanggil, makanya dia nitip hijab yang dari Malaysia, ibunya di Malaysia, tolongin Bu Teh katanya ini, makanya saya berangkat sini gitu. Ibu nyuruh dia ini juga nggak, ngusap-ngusap nggak? Ya kan kita belum noni dari sini. Hah? Belum, itu makan pulang dari sini kan dibilang emang sama prosesnya gitu. Ya sekarang si Faisal aja ibu suruh gitu kabul kan? Yes, yang mau hajatnya sama ya tiruin aja. Oh gitu. ATM sama. Bu, amati tiru ya kan? Gitu. Ya. Terus satu lagi anak saya pun Pak kan kerjanya di Tambun tuh ya, anak bontot saya yang kandung. Nah, cuman almarhum kan bapaknya ya. Terus ada masalah tuh di kerjaannya di Indomaret itu banyak yang suka nyolong itu, jadinya kan anak saya kena itunya ya. Ganti. Pas ngasirin gitu ya. Akhirnya dia telepon, "Mama, Apit masalah gini-gini, kayaknya Apit dikeluarin deh," katanya gitu. Lagi pas mau lebaran itu, belum bulan puasa. Terus emang masalahnya apa, Nang? Masalahnya mah banyak kehilangan. Pas saya ngasirin, jadi saya kena katanya. Denda. Gantiin. Sampai berapa? Cuman terus lagi pas ngomong itu kan namanya orang tua mah ya, ya Mas ya, gimana ini gerentes gitu ya. Akhirnya kata saya, nama itunya siapa, coba pengen tahu gitu. Akhirnya ibu ya, maksudnya manajernya atasannya gitu. Pengen tahu gitu. Ini mah akhirnya saya bangun emang tengah malam minta, ya Allah jangan sampai gitu ya anak saya cari kerja kan susah gitu ya. Akhirnya saya berdoa dan minta sama yang di atas gitu. Alhamdulillah sampai sekarang pun berjalan gitu Pak, masih kerja Mas. Senang itu celana dalamnya gitu. Ah mama katanya ada baik gitu. Ada baik. Akhirnya ya diituin nurut gitu. Nurut. Mau dikerjain sama dia. Sampai sekarang pun alhamdulillah masih. Nggak jadi dipecat. Gitu. Wow, tepuk tangan luar biasa ya. Tuh Bapak Ibu, kalau punya anak, keponakan, saudara siapalah yang ada permasalahan di tempat kerjanya, udah mainin aja jurus RDAY, ilmu RDAY ya. Emang agak nyeleneh, yang penting kan manjur. Toh juga kita berdoa mintanya sama Allah. Bukan tapi ini Mas, saya terus terang ya, saya sih sering emang dari emang alhamdulillah ya, kalau bangun malam mah gitu ya, biasa. Cuman saya nggak kuat mandinya terus terang. Kenapa Ibu nggak kuat mandi? Dingin. Kan boleh pakai air anget. Maksudnya kalau mandi itu tuh saya meriang orangnya. Pakai air anget Bu. Air jadinya hangat. Enggak ini. Apa Ibu mau pakai air panas? Silakan kalau Ibu kuat kulitnya. Tapi kalau mandi pakai air hangat nggak apa-apa dong harusnya. Takut meriang. Iya, badan saya itu namanya detox Bu. Memang awal-awal kalau belum terbiasa ya Bapak Ibu, begitu ada aja permasalahannya, terusin. Gitu Nanti lama-lama Ibu jadi
kuat sehat. Iya dari dulu maksudnya sering bangun malam ya, maksudnya sholat lah gitu ya. Cuman nggak mandi. Nih mohon maaf nih Bu ya, mohon maaf ya. Kalau misalkan ibu gitu-gitu sama suami emang nggak mandi malam-malam? Ya udah besok. Mandinya pagi. Sholatnya kagak libur. Libur? Orang sholat subuh? Ya subuh sholat maksudnya tahajudnya gitu. Oh. Kalau subuh Sholat tapi belum mandi wajib. ya ntar subuh gitu. Aduh ada-ada aja sih ibu dah. Oh, berarti air hangat aja, coba air hangat tuh. Iya, pakai ya, air justru hangat. itu saya kalau pakai air hangat juga gitu, badannya nggak kuat. Terusin Bu, maksudnya memang awalnya begitu. Rata-rata tuh emang Pak Haji saya nggak kuat. Terusin bos, terusin. Iya Bu, Iya, tetap. Pokoknya kalau mandi jam 00, mandi normal pada umumnya seperti Bapak Ibu biasa mandi. Itu harus jam 00 aja itu ya. Hah? Nggak saya kan Jam biasa bangunnya tuh jam 3 kalau sholat gitu, tapi harus jam 00 aja ya. Bangun jam 00. Begitu Ibu masih di atas kasur, Iya. ya, ucap syukur dulu. Iya, Sebelum itu mah senyum, udah. sebelum senyum ucap syukur. Terima kasih Allah, terima kasih sampai saat ini saya masih Iya, diberikan kesehatan. umur panjang, Iya, kalau itu ya tiap rezeki hari panjang, kesehatan panjang, dan juga pernikahan dan jodoh yang panjang apabila punya pasangan. Ya, kalau nggak punya pasangan ya mungkin bisa diucapkan anak saya jadi anak yang soleh-soleha lah, pokoknya yang baik-baik lah ucapin ya, ucap syukur sama Allah. Yang berikutnya yang kedua, baru ibu bapak semua senyum-senyum. Berapa kali senyum? Nah, 41 kali senyum, sekali senyum 20 detik Bu. Ibu senyum-senyum nggak? Senyum. Senyum. Berapa detik? Lagi pertama mikir sendiri mas, ini saya gila apa kagak ya? Senyumnya cuma gini-gini ya. Untung tidurnya bisa sama bapaknya. Kalau bapaknya situ kali kagak gila ya. Bu, ini penonton YouTube dari tadi penasaran. Mas Legi coba suruh maju ibu yang testimoni. Coba sini Bu, sini Bu, sini Bu. Sini Bu. Soalnya banyak penonton orang Indramayu nih, pas kebetulan. Lagi banyak orang Indramayu lagi nonton. Sini Bu, sini Bu. Hajatnya juga anak-anaknya pada mau keluar negeri, ada yang mau ke Eropa, ada yang ke Italia, Belgia, Brazil, Zimbabwe, Afrika Selatan. Sini Bu, sini Bu, sini Bu. Tadinya majan ke depan. Iya, ini mana tahu KDM nonton ya kan? Nanti ibu diberangkatin ke ini Arab Saudi. Amin, emang pengen umroh mas. Hah? Enggak. Itu kurang centang itu kaki. Oke. Apa lagi sakit? Lanjut Bu, tadi kita lagi bahas senyum-senyum ya. Nah, ibu awal-awal senyum-senyum sendiri. Iya. Terus apa yang ibu rasakan saat ibu senyum-senyum sendiri? Ya itu mikir sendiri gitu ya. Masa Mikir? senyum-senyum sendirian kayak orang Kayak orang apa Bu? ya kayak orang gitu. Ya kan bangun tidur ya, senyum gitu ya. Mikir gitu ya. Terus saya kayak orang apa ya senyum-senyum sendiri. Gitu. Bu, itu senyum ada maknanya. Tahu nggak apa maknanya? Hah? Nggak tahu ibu? Hah? Oh ibu baru? Hah? Ya pas kesini Bukan. tuh ya dikasih senyum, katanya senyum. Jadinya iya ikutin sih. Ikutin. Senyum ya Apa, gitu Bu? ya. Biar apa? Bukan itu. Nggak tahu Pak maknanya. Senyum. Tuh biar tahu. Bangun jam 00 terus kita senyum-senyum. Biar malaikatnya happy. Disambut dengan senyum, bukan disambut dengan Kan yang malaikat ya yang kan kata turun. Pak Haji begitu. Iya. Ya kan? Senyum-senyum biar malaikatnya senang disambut dengan senyum. Ya. Gitu. Makanya bangun jam 00 jangan nyari HP. Ucap syukur dulu yang paling penting, baru senyum. Biar dikata kayak orang gila, Bu. Bodoh amat. Yang penting malaikat happy, ya kan? Ya, itu untungnya sendiri tidurnya gitu mas. Hah? Lama bapak. Bapaknya praktekin juga kan? Enggak. Bapaknya mah belum pernah kesini. Tapi praktekin ilmunya atau cuman sebatas memperbolehkan ibu praktekin? Memperbolehkan aja, cuman pas lagi bilang begitu yang bilangin ke anaknya gitu. Soalnya selama ini semenjak rumah tangga mas saya itu saya yang bertindak ya kemana gitu. Oke, jadi singkat cerita, ibu berarti rutin nggak bangun jam 00 apa jarang-jarang? Saya jarang, yang sering jam 3. Oh, Seringnya saya dari dulu gitu, maksudnya sholatnya ya itu 34 jam itu jadinya 34 jam. ya maksudnya
jam segitulah, jam 3. Nah di RDAY, jadi terbangunnya jam segitu. Di RDAY nggak bisa Bu, harus jam 00 bangun. Iya. Bukan mandi, bukan sholat ya. Jam 00 bangun dulu, pasang alarmnya jam 00 ya, 12 malam. Iya. Begitu bunyi alarmnya kita matiin, baru kita ucap syukur sama Allah. Tapi jangan lupa baca doa bangun tidur ya Bapak Ibu, biasain gitu. Nah baru ucap syukur, senyum ya, mandi pakai daun pandan. Pakai nggak? Nggak. Orang belum mandi. Ibu mandinya pakai daun kantil sih. Belum mandi jadinya itu. Ya udah, besok-besok ya. Biar nanti ibu kakinya sembuh total, badan Amin, seger amin. buger. Apalagi katanya pengen umroh tadi. Pengen nggak? Pengen. Udah punya paspor belum? Ya belum, makanya pengen. Bikin sama Mas Regi. Bikin dulu paspornya dari sekarang. Pengen silaturahmi sama ibu. Ibu ninggalnya di Mekah lagi berangkat haji gitu kan. Oh, di makam di sana. Oh, 2015 iya. tuh. 2015. Iya. Ada lagi Bu yang terkabul, Bu? Selain tadi tuh tentang si anak sambung ya. Iya. Gitu. Terus yang si bungsu si anak yang Anak sambung. juga yang kerja Anak gitu sambung, kan. iya. Ada lagi nggak Bu? Ya alhamdulillah kan saya usahanya jualan gitu ya. Jualan Maksudnya, apa? Sekarang ini kalau kan saya bolak-balik Bekasi, kalau ini ke Indramayu. Kalau bulan puasa mah jualan tajil gitu ya. Oke. Kalau sekarang ini saya kalau di kampung karena udah nggak boleh bangun malam gitu ya. Biasanya kan saya bangun malam itu masak apa jualan, sekarang nggak boleh, anak-anak udah tua mah. Jadi bikin kacang bawang, bikin siwang gitu. Siwang apa? Terasi bawang itu buat Terasi pokok bawang. pesantren-pesantren, kadang ada yang pesen buat ke Jepang gitu. Saya gabung tuh sama grup perempuan muslimat lah ya, kita bikin gabung. UMKM. Gitu. Nah, Ya. Enggak. Enggak, maksudnya para ibu-ibu ini. Enggak, saya nggak ikut gituan. Oh, nggak ikut. Kita Mandiri mah aja. dari majelis Majelis. ulama, iya, dari majelis gitu ya, Ah. gabung. Jadi pemasarannya siapa, saya bagian pemasaran gitu. Soalnya kan banyak teman gitu saya mah ya, teman sekolah, teman, jadi cepet gitu. Ya paling hari-hari ya alhamdulillah. Misalnya hari ini bikin, besok pemasaran habis gitu ya. Oh. Alhamdulillah gitu. Tuh, segitu ibu belum rutin ya kan? Bagaimana Iya. rutin? Insya Allah. Dompet sampai susah tekuk gitu Bu. Iya, alhamdulillah ya. Coba Bu, nih sekalian nih Bu, kalian aja ada penonton yang pengen pesen-pesen, boleh nggak? Silahkan. Hah? Iya. Hubunginnya kemana? Apa yang ibu Ntar jual? ada WA-nya. Mana WA-nya? Ya lupa nggak hafal, ganti Coba. nomor sebenarnya. Apa WA-nya ke saya aja? Terus transfernya ke ibu tapi? Apanya? Hah? Ambil dulu HP-nya, ambil. Ingat nggak HP-nya. nomornya? Lupa, yang ingat hilang HP-nya Mas. Yang inget hilang. Yang nomornya ingat. Lah emang nggak diurus nomornya? Dicolong orang Mas HP-nya. Iya, HP dicolong kan nomornya bisa diurus lagi Bu, balik lagi nomor lama. Capek. Ganti aja. Ya udah ganti. Berapa nomor HP ibu? Nih penonton kali aja nih ada orang Indramayu ini. Banyak ini Bu dari Saya Indramayu, banyak, Bu. usaha ada kadang jualan tas gitu. Hah? Apa aja lah Mas saya mah. Jualan apa? Tas pengajian, terus buat tas kondangan gitu, baterai Iya. sama teman gitu. Jadi Barengan. saling membantu gitu. Saling silang. Oke. Misalnya dia produksinya apa, Bu, nih pasarin punya saya, ya bukan banyak nih teman-teman pengajian. Oke siap, jadi saya masarin gitu. Oke, Bu. Ibu jualan apa aja? Berapa nomor berapa nih yang bisa dihubungin nih kalau ada yang mau beli ini atau mau pesan atau mau ekspor atau mau apalah gitu kan? Gitu, oke. Gitu. Nama ibu siapa tadi Bu? Ibu Tarmina. Ibu Tarmina dari Indramayu. Indramayu. Ya, Bu usahanya apa? Ya, silakan hubungin ke WA saya aja. Ibu jelasin dulu usahanya apa. Oh, usahanya. Main langsung jelasin baik. Ilah. Saya apa aja ya Bu ya, kadang Palu Gada. Hah? Palu Gada bukan? Palu ada. Palu Gada, tahu nggak Palu Palu Gada Gada? apa, Pak? Apa lu mau? Gua ada. Bukan? Dia bingung. Enggak lah. Dia bingung ya kan? Aduh, Kirain jualan palu, enggak, kirain gitu. Banyak di Indramayu mah yang susah ngomong sama jadul mah begini kagak nyambung. Iya, ini spek lama nih ya kan. Masa jualan palu?
Banyak soalnya Mas. Hah? Tukang bikin cangkul apa banyak produksinya. nggak salah Apalagi juga mangga Indramayu kalau musim. Kalau musim, Bisa. yaudah intinya ibu usahanya apa, jual apa nih yang biasa yang ibu mainkan apa biasanya? Iya, kalau butuh ya, kalau jauh-jauh sih ya bisa online ya Mas sekarang ya. Gitu. Saya bikinnya kacang gawil, busiwang, kacang bawang itu. Kacang bawang itu dijual gimana sistemnya, per kilo apa per kantong? Tergantung permintaan. Kalau ada yang minta 1 ton bisa. Ketawa lagi. Ya minimal terbatas lah, maksudnya kan tontonan ya. Kalau udah terkenal mungkin ya bisa, kalau ada modalnya kan. Ya bisa sekarang banyak dulu udah, temen. sekarang nih orang udah Sekarang pada ini per baca, kilo orang udah pada ya. nyatet ini, pada nyatet penonton ini. Toples gitu. Toples. Ya, toplesan tuh ada yang 1/2 kilo, Ya. ada yang 1 kilo gitu. Terus ada yang per renceng itu ya, Ya. jualan 2.000 tuh banyak. Saya ngisi-ngisi agen soalnya ya. Ya, jadi bagi yang berminat, termasuk tadi terasi apa? Siwang. Siwang, iya. Terasi isi bawang. Terasi, terus bawang, cabe. Cabe, Makan pakai nasi anget. mangga kalau lagi Iya. musim, apalagi Bu? Iya, terus tas pengajian. Tas pengajian, apalagi? Tas kondangan. Tas kondangan. Apa Pokoknya bagi yang berminat, harga nggak masalah, yang penting murah, Oke. ya kan? Yang penting ada lebihnya saya. Oh iya, harus dong. Nah, kalau nggak ada lebihnya ya Bu, buat apa? Capek doang. Iya benar ya, capek doang buat apa ya? Jadi hubunginya ke nomor mana Bu? Ya hubungin aja. 08. 0813. Sabar Bu, catat ya. Kelihatannya ini, Mas. Ah, Bacain. orang kelihatan? Iya. Lah iya. Nah, Ya, jadi Bapak Ibu, itu ini Bang. kok namanya Mamah David? Ya kan anak saya David. Kenapa mati nih Bu? Ya, Oh hidup lagi ya. Jadi hubungi Bu Tarminah ya di 0813 9497 Itu orang Indramayu. 8699. Pokoknya buat para penonton dari Sabang sampai Merauke, dari manapun berada. Kalau ada orang Taiwan nih mau pesan bisa nggak? Bisa. Wah bisa. Udah ya sering ke Jepang. Oh, Kan, ya tuh kan? dipaketin. Jadi mau pesennya tapi jangan sedikit, jangan cuma 1/2 kilo dikirim ke Jepang ya, mahal ongkirnya. Ya Bu ya. Oke. Jadi Bu, ada diskon khusus nggak kalau saya pesen? Pesennya berapa yang banyak ada? Hah? Paling banyak berapa? Maksudnya minimalnya gitu. Ya tergantung. Kan saya mah gini Mas Ini ya. saya yang pesen. Enggak, Mas, sistem saya gini nih. Misalnya ada yang mesin ini, saya orangnya nggak hitungan. Yang penting berkah ya. Jadi kalau ini ya saya tambahin, itu udah diskon gitu. Oh, dilebihin. Iya, dilebihin ini. Harga nggak kurang, Iya, cuman tapi kadang, porsinya ditambahin. Iya, dilebihin Iya. nih buat ya itu sodako. Soalnya kemarin saya sempat makan kacang bawang Bu, empuk kacang bawangnya. Iya. Biasanya kan suka ada kacang bawang yang Keras ya. Iya, gigi sampai patah Pak. Ya. Garansi nggak Bu? Gigi ketua ke dokter gigi Mas. Enggak, maksudnya kacang bawang Ibu empuk nggak? Kalau empuk saya mau Insya Allah pesen. empuk. Hah? Empuk. Empuk kacang ya. seme ya. Sekilo berapa harganya? Resep. Resepnya Bu. Oh, rahasia dong. Rahasia, Bu. Ibu pesan dulu makanya, ntar baru disepil resepnya. Iya. Bu, sekilo berapa sekilo? Ya kadang naik turun kalau kacangnya ini ya. Naik turun. Ya harga kacangnya itu Mas. Kayak Kan di harga tokonya pisang kalau naik mau turun. lebaran mahal ya. Ah. Ya saya sih paling ngambil nggak banyak, misalnya sekilo. Paling ada yang 70. Ya intinya kalau saya mau beli berapa harga sekilo? Ya kalau Mas lagi mah mahalan dikit gak apa-apa, duitnya banyak. Ya makanya itu berapa? Berapa Bu? Per kilo berapa Ibu jual berapa? Ya udah 100 Hah? jangan. Murah amat. Masa 100 kemurahan Bu? 1 juta dah gimana? Ya alhamdulillah. Maunya lu. Iya emang maunya. Buat modal lagi nih. Pulang dari sini kan biar ada modal lagi ya habis lebaran. Iya. Nah, pertanyaannya Ibu kapan mau kesini lagi? Ya insya Allah lah kapan ntar kalau Hah? udah ini. Kalau udah kabul. Jadi emang tergantung yang ngajak, kalau lagi kadang banyak cobaannya Mas kalau mau kesini. Cobaan? Ini aja saya diajak sebelum Lebaran. Heeh. Lebaran habis lebaran kagak jadi. Kitanya siap, yang ngajak kagak siap, halangan. Heeh. Ini pokoknya ada aja ya Bu ya halangannya ya. Sampai ibu itu udahlah mau jadi mau kagak jadi gitu. Mau jadi mau kagak jadi. Ada halangan baik gitu Mas. Ah. Terus akhirnya nih saya udah
agak emosi ya. Ini Bu Haji ngajak, giliran saya siap, kagak jadi. Dari Jumat, Kamis, Jumat, Minggu kagak jadi juga jadinya. Ini Kliwon nih ya, Kliwon. Itu hampir saya yang ada halangan. Tetangga saya lagi hajatan. Ya, mau nggak pas itu nggak enak kan ya. Cuman saya ada urusan, tapi saya niatin aja, orang saya niatnya ke sono gitu. Akhirnya terkabul, cuman berapa orang doang. 4 orang. Nggak apa-apa. Ya, biasanya kan penuh gitu. Rombongan gitu. Soalnya kan jauh. Jadi buat para penonton atau Bapak Ibu yang pengen pesen tadi itu yang udah disebutin, langsung aja hubungi ke Bu Tarminah ya. Di nomor berapa tadi Bu? Ulang lagi Bu. Lupa. Iyalah. Nomor Hilang yang mana nih apanya? kunci di gembok nih, bukan lu gemboknya. Enggak ada gembok. Oh, nggak ada gembok ya. 0813 9497 8699. Pokoknya ya, nanti kalau ada yang WA pesen, ladenin. Siap. Tapi kalau ada yang WA minjem 100 biar silaturahmi nggak putus, blokir. Iya. Ya. Oke? Oke, siap. Iya. Minta 100 ya. Saudara bukan, temen bukan. Bu Tarminah, boleh pinjam 100 biar silaturahmi nggak putus? Jangan ya. Oke ya. Sip, tepuk tangan dulu dong buat Bu Tarminah. Bu, kata-kata Bu. Ini mumpung orang Indramayu lagi rame banget ya Pak Nur ya yang nonton ya. Ada berapa yang nonton Pak Nur? Ada 14 juta orang lebih. Oh, ada Bu. Orang Indramayu? Iya, lagi banyak nih nonton Bu. Tadi komennya tuh Indramayu. Soalnya blog saya juga nggak mau ke sini, tapi itu terus dia aktif di. Nyimak. Iya, nyimak. Coba Bu, Ibu kasih paham nih kata-kata nih biar pada waras gitu. Biar pada waras. Iya. Ini gimana ya? Hah? Para penonton gitu. Ya. Para penonton, kalau kita mau maju, mau sukses, kita harus berjuang. Datang ke RDAY. Siap? Siap. Tepuk tangan Bu Tarminah. Oke Bu, makasih banyak Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru yang apa namanya jamaahnya menjawab Waalaikumsalam. Ibu wassalamualaikum lagi.